Kristus bangkit, haleluya. Bapak, Mama, sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Paskah bagi orang Yahudi merupakan suatu perayaan yang amat dalam dan amat besar artinya. Karena saat pesta Paskah, mereka kembali mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir. Di tahun 80-an, setiap hari Minggu, TVRI, satu-satunya televisi di Indonesia saat itu, menayangkan film Little Missy. Film ini menceritakan bagaimana hidup para budak Tuan Baron di Padang Zanzala. Sungguh mengerikan. Menjadi budak berarti menjadi orang yang tidak punya hak apa saja. Hidup diatur oleh orang lain. Tidak punya kebebasan, tidak punya pendirian. Orang bilang begini, ikut saja. Orang bilang begitu, ikut saja. Dan ketika tidak disukai lagi, maka budak dapat dijual atau dibunuh oleh tuannya. Sama saudara umat Allah yang terkasih, dibebaskan dari perbudakan Mesir, membuat bangsa Israel bersuka cita dan berbahagia, memperoleh kembali kebebasan, hak hidup sebagai manusia diakui, dan mereka dapat mengatur hidup mereka sesuai dengan kehendak dan cita-cita masing-masing. Malam ini kita juga merayakan Paskah yang juga bermakna dan bernilai sama, yaitu pembebasan. Paskah kita orang Kristen adalah pembebasan dari perbudakan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan tidak normal. Pembebasan dan pelepasan dari kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah dan dari keselamatan kekal. Allah lewat diri Musa mengantar bangsa Israel dari Mesir melewati air laut yang terbelah. Mereka melalui pembaptisan air laut untuk mencapai pembebasan tanah Kanaan, tanah terjanji. Dan malam ini kita semua mengulang kembali janji pembaptisan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah bebas dari perbudakan dosa, dari kelalaian, dosa pikiran, dosa perbuatan, dan dosa perkataan. Dan sebagaimana bangsa Israel yang telah melewati air laut dan tidak pernah kembali ke Mesir lagi untuk diperbudak, hendaknya kita juga ingat dan sadar bahwa janganlah sampai kita kembali kepada perbuatan, pikiran, perkataan lama yang tidak atau belum ditebus dan yang tidak menyelamatkan kita. Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya dalam perjamuan malam terakhir sebagai sumber kekuatan bagi perutusan kita sebagai pelayan di tengah dunia ini, kini membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kristus yang mati di kayu salib karena ketidaktegasan dan keegoisan Pilatus, karena keserakahan dan muka uangnya Yudas Iskariot, akibat pengadilan yang manipulatif, serta kedengkian dan iri hati para pejabat bangsa Yahudi. Malam ini, Kristus memberikan kita semua, para pengikutnya, jaminan kebahagiaan di dunia dan keselamatan kekal di surga.
Bapak, Mama, sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Malam ini, batu penutup makam Yesus telah terguling. Kuburnya terbuka dan ia bangkit. Malam ini juga, batu penutup hati kita yang keras, batu keras hati kita yang tidak mau beralih dan meninggalkan dosa, juga dibukanya dan dibuatnya menganga. Kita semua diajak untuk berubah dan berjalan menuju kepada kemenangan Kristus. Terang ilahi telah meretas kerapuhan insani kita. Terang ilahi itu membongkar ego dan dengki, iri dan cemburu, pelin-pelan, tukar loket, muka belakang, dan cari aman sendiri. Menolak kebenaran demi kesenangan sesaat yang bercokol dalam hati dan sanubari kita, dan memberikan stempel baru keselamatan pada kita. Sama saudara umat beriman yang terkasih, cahaya lilin Paskah dan lilin-lilin yang kita pegang pada saat pembaharuan janji baptis sebentar hendaknya tidak menjadi padam, tetapi tetap bernyala untuk menerangi siarah perjalanan hidup kita di hari-hari mendatang. Sehingga kita pun dapat menjadi peretas kerapuhan sesama dan dunia yang semakin hari semakin aneh dan semakin jauh dari ajaran dan kehendak Tuhan. Paskah adalah perayaan tahunan yang tahun-tahun lalu sudah kita rayakan dan akan terus kita rayakan di tahun-tahun ke depan ini. Sampai hatikah kita membiarkan ritus, upacara, perayaan Paskah yang amat besar dan dalam nilai dan artinya ini berlalu begitu saja? Sampai hatikah kita tidak memberikan makna dan arti, nilai dan sesuatu apapun pada penderitaan dan kebangkitan Kristus? Atau haruskah Yesus mati dan bangkit lagi di zaman ini? Paskah hendaknya bukan sebatas saat untuk beli baju baru, doik baru, kain baru, rok baru, celana baru, rambut baru, maka riso baru. Tetapi jadikan Paskah saat untuk kita menjadi manusia baru. Baru berarti tidak lama. Berarti tidak lagi berbuat sesuatu yang sudah lama, yang buruk, tetapi menjadi bagian dari hidup lama kita, masa lalu kita. Kaki kita sudah dibasuh dan hati kita malam ini diperbaharui dengan nyala api lilin Paskah. Karena itu, biarkanlah pola hidup lama kita yang salah dan dosa dipaku di salib Kristus dan ditinggalkan dalam kegelapan makam. Kita bangkit bersama Kristus untuk hidup baru. Karena itu, sama saudara, Bapak, Mama, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, di saat merayakan Paskah ini, baiklah kita bertanya pada diri masing-masing, sudah paskah hidup saya? Sudah paskah hidup saya dengan ajaran dan kehendak Tuhan? Sudah paskah cinta dan kasih saya pada sesama? Sudah paskah hati dan kaki saya bertindak? Malam ini Kristus bangkit. Karena itu kita juga harus bangkit. Bangkit dari dua kata, bang dan kit. Bang, abang, kakak. Kit, pelicin, cairan pelicin dan pengkilat kendaraan. Kristus bangkit. Kakak kita Kristus
sudah menunjukkan dan menjadi pelicin dan pengkilat jalan menuju surga, menuju kepada keselamatan. Karena itu kita sebagai adik-adiknya, sebagai umat tebusannya, hanya tinggal mengikutinya saja. Apa susahnya menjadi pengikut di jalan yang sudah dirintis, yang sudah dipersiapkan, dan sudah ditunjuk oleh Kristus. Lain halnya kalau kita yang masih harus menjadi perintis dan buka jalan baru. Gus Dur bilang, begitu saja kau repot, menjadi pengikut saja kau takut. Dan selanjutnya kita juga harus mampu dan sanggup menjadi pelicin dan pengkilat jalan menuju kebaikan, menuju kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan bagi sesama dan bagi dunia. Kita menjadi kakak untuk sesama yang belum menemukan jalan benar, jalan baik, jalan yang menyelamatkan. Itulah tugas kita yang diterima dalam sakramen pembaptisan. Menjadi Kristen, menjadi anggota gereja, menjadi Katolik, berarti menjadi imam yang menguduskan diri sendiri, sesama dan dunia. Menjadi nabi yang mewartakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan menegakkan, membela kebenaran, mewartakan kerajaan Allah, serta lewat perkataan dan perbuatan hidup harian. Juga berusaha menjadi gembala yang menuntun diri sendiri dan sesama kepada keselamatan Tuhan. Sama saudara yang terkasih, semoga Paskah tahun 2020, Paskah yang penuh keprihatinan, ketika kita tidak berkumpul bersama, raga kita terpisah dan tidak bisa bersatu ragawi di gereja rumah Tuhan. Kita percaya bahwa Paskah yang penuh prihatin ini, kita berbeda, kita berjauhan badan, raga, tetapi kita bersatu jiwa dalam ibadat dan dalam ekaristi di rumah masing-masing. Semoga batu penutup kubur hati kita masih bisa dibuka untuk pencerahan dan pembaharuan hidup. Semoga hati dan kaki kita masih bisa meniatkan dan melaksanakan kebaikan dalam hidup. Semoga kita, orang-orang tertebus, anggota gereja yang dibaptis, masih mampu untuk menjadi raja, nabi, dan gembala di tengah dunia. Semoga kita terus-menerus bertanya, Paskah saya? Semoga kita dapat menjadi abang yang benar-benar kit dan bukan abang yang tidak beres. Semoga amin.